Jalan-jalan ke Rawasari, ada si Atang sama pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Halo Sobat Belajar, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, Sobat Belajar, di sini kakak sudah memunculkan sebuah kata, yaitu kata analisa. Nah, bagi Sobat Belajar yang khususnya kelas 12 nih, yang mengerjakan tugas akhir, biasanya membuat karya tulis ilmiah, akan identik sekali dengan kata analisa gitu kan. Atau misal ketika sedang guru menjelaskan, guru mengatakan, coba analisa tulisan ini, coba analisa maksudnya ini. Atau misalnya ketika kita sedang praktik IPA, seorang guru mengatakan coba analisa isi kandungannya, lalu coba analisa isi bahan-bahannya, zat-zatnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya apa sih analisa itu, Sobat Belajar? Ada yang sudah tahu atau bahkan saya mengikuti saja sih Kak apa yang dikatakan Bu Guru atau Pak Guru. Nah, Sobat Belajar, analisa adalah proses penyelidikan terhadap suatu kebenaran suatu hal. Nah, jadi mengetahui sebab akibat gitu kan, alasannya. Jadi kenapa disebut analisa? Jadi kita harus mengetahui kenapa itu bisa terjadi gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Makanya itu digunakan kata kerja analisa. Nah, tapi pertanyaan kakak adalah, apakah Sobat Belajar tahu apakah yang benar analisa atau adalah analisis? Nah, yang benar yang mana nih Sobat Belajar? Atau menurut Sobat Belajar dua-duanya sih Kak benar gitu kan Kak? Atau Sobat Belajar lebih familiar dengan kata analisa daripada analisis? Nah, Sobat Belajar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang bakunya adalah analisis, bukan analisa. Analisa adalah kata yang atau ejaan yang belum disempurnakan. Nah, sementara sekarang ejaan yang disempurnakan sudah tidak dipakai lagi. Loh, kok bisa Kak? Iya, karena sudah diganti dengan yang namanya PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi sudah tidak relevan lagi ya dengan kata analisa, tapi dengan kata analisis. Nah, ternyata Sobat Belajar, kata ilmiah ini adalah kata yang sering salah penggunaannya. Tapi ternyata kata baku atau penulisannya juga selain kata ilmiah ada juga di kehidupan sehari-hari yang banyak orang salah loh. Mau tahu Sobat Belajar apa saja yang salah dan apa saja yang benar? Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Selamat datang kembali Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, di sini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai kata baku dan berhubungan sekali dengan UTBK. Kenapa Sobat Belajar? Karena UTBK akan diminta Sobat Belajar, salah satu bagiannya adalah menganalisis perbaikan sebuah kata atau bahkan susunan kalimat. Nah, kalau misal susunan kata ini Sobat Belajar biasanya diminta apakah tulisannya sudah benar atau tidak, atau misalnya apakah aturan penulisannya kalau kata miring benar atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penulisan bakunya gitu kan. Jadi katanya ya, bukan kalimatnya, tapi kita akan lihat di penggunaannya dalam sebuah kalimat nanti di soal ya, oke? Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa sih pengertian kata baku gitu kan. Kata yang baku, kata yang formal Kak. Nah, benar sekali ya, baku atau formal itu sama saja ya Sobat Belajar. Namun apa sih pengertiannya? Nah, pengertiannya adalah kata yang ditentukan pada suatu kaidah tertentu gitu kan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kaidah atau aturannya yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya. Jadi kita untuk menentukan ini kayaknya benar nih Kak, ini sepertinya benar nih gitu kan, karena sudah banyak orang yang sering pakai gitu kan. Jadi ya ini benar sih. Contohnya misalnya yang tadi analisa, banyak orang yang menggunakan analisa, jadi ya benar sih karena banyak orang yang pakai gitu kan, seperti itu. Atau misalnya Sobat Belajar ya sering, misalnya jurusan IPA gitu kan, sering yang namanya praktik. Nah, ayo semuanya kita praktik ke laboratorium gitu kan, kata guru atau kata salah satu teman yang mengajak Sobat Belajar gitu kan. Kita akan mempraktik mengenai membedah katak gitu kan. Kita akan mempraktik mengenai kertas lakmus gitu kan. Nah, tapi ternyata Sobat Belajar, yang tepat itu atau yang baku itu bukan praktik. Nah, jadi yang benar adalah praktek, benar sekali. Jadi praktekum bukan praktikum. Oke, jadi yang benar adalah mohon maaf, yang benar adalah praktik, yang salah adalah praktek. Jadi yang benar adalah mempraktikkan. Jadi praktikum ya, bukan praktekum ya. Jadi yang benar adalah praktik ya, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi ketika ada teman Sobat Belajar yang mengatakan ayo kita praktik, nah itu benar. Tapi ketika ada yang mengatakan ayo kita praktek, nah itu adalah salah. Yang benar adalah praktikum. Jadi bukan praktek, mempraktikkan. Jadi bukan mempraktekum gitu. Jadi praktikum
praktikum, bukan praktekum, seperti itu. Nah, ayo kita cari tahu lagi apa yang baku dan tidak baku ya, oke. Nah, ini sobat belajar harus tahu juga nih, kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Nah, contohnya misalnya kalau misal pesan tertulis adalah menulis surat, misalnya surat dinas, lalu surat misalnya permohonan proposal kepada misalnya instansi sekolah yang formal atau misalnya kepada pemerintah. Nah, itu wajib formal sobat belajar. Nah, atau misal sekarang kalau sedang wabah corona, apapun yang kita lakukan secara daring gitu karena maka wajib menggunakan penulisan yang baku gitu. Jadi misalnya kita ingin mengajukan surat elektronik gitu kan kepada suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan bantuan dana gitu, karena kita bahasanya tidak boleh seperti bahasa di sosial media ya, contohnya seperti bahasa di yang disingkat gitu kan, itu juga tidak baku sobat belajar, atau misalnya cepetan gitu kan. Nah, itu kan bukan yang tidak benar ya, tapi yang benar adalah cepat gitu, karena tidak ada cepetan gitu, karena itu salah satu bentuk baku dan tidak baku. Jadi kata baku itu adalah bukan kata yang digunakan sehari-hari, namun kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, contohnya kata cepat dan cepet gitu kan. Yang baku apa? Cepat kan, bukan cepet gitu. Nah, contoh yang kedua adalah misalnya yang sering kita konsumsi adalah cabai. Nah, itu salah satu bentuk sederhananya ya. Kita kan seringnya menggunakan cabai kan. Ini kurang pedas nih, kurang cabai gitu kan. Padahal yang tepatnya adalah cabai sobat belajar. Jadi banyak sekali yang beredar ya kakak mengatakan, atau yang misalnya yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita gunakan itu ternyata tidak baku loh. Contohnya cabai itu tidak sering digunakan ya, yang sering digunakan adalah cabai seperti itu. Oke, nah itu adalah kata yang salahnya ya. Nah, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor bahasa daerah atau asing. Nah, contohnya adalah kata misalnya yang bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh katanya adalah misalnya download. Nah, misalnya sobat belajar misalnya sedang melakukan pencarian berselancar di dunia maya gitu kan, mengetik gitu kan di perambar internetnya. Nah, perambar itu adalah benar sekali browser. Nah, selalu ingin mengambil file dengan cara mendownload. Nah, itu adalah mendownload, itu adalah kata tidak baku gitu kan sobat belajar. Jadi mendapatkan perubahan dari kata bahasa Inggris itu mendownload gitu kan, mendownload, padahal kan tidak ada kata mendownload dalam bahasa Indonesia, tapi ada misalnya padanan kata mendownloadnya sekarang sudah ada sobat belajar gitu. Nah, mau tahu apa? Jangan kemana-mana, tetap perhatikan kakak ya. Nah, ini dia ciri-ciri kata baku itu sendiri ya. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, tadi kakak sudah menjelaskan, lalu juga bukan bahasa percakapan, lalu misal pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, lalu yang 5 adalah pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, dan 6 kata baku bukan kata rancu. Oke. Nah, sobat belajar, kalau misalnya tidak dipengaruhi bahasa daerah dan tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, itu sudah kakak jelaskan. Contohnya adalah mendownload atau mengunduh seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari bahasa Indonesia yang baku. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya bahasa daerah adalah misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kenapa ya? Nah, kenapa misalnya? Tapi karena terpengaruh oleh bahasa daerah, misalnya di Betawi usulnya menjadi kenape. Kenape nih, gitu kan. Nah, kenape. Nah, terus juga misalnya itu adalah contoh dari pengguna. Terus misalnya kata bahasa Indonesianya adalah di mana. Nah, jadi terkena pengaruh bahasa daerah menjadi di mane, seperti itu ya, di mane. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengaruh bahasa yang daerah yang menjadi bahasa tidak baku. Nah, sobat belajar, kakak jadi pertanyaan, apa sih bahasa Indonesia yang terkena pengaruh dari bahasa daerah sobat belajar dan berubah menjadi bahasa yang tidak baku? Nah, ini adalah satu contoh dari kata yang terkena pengaruh bahasa Betawi ya. Jadi di mane, kenape, lalu juga misalnya
yang lebih parah adalah misal dari bagaimana menjadi bagaimana. Nah, itu apa gitu bagaimana. Nah, sobat belajar juga harus bisa merubah antara kata daerah dan juga bahasa pergaulan sehari-hari yang tidak sangat formal ya. Contohnya adalah bagaimana. Nah, itu bagaimana itu tidak ada ya, ada bagaimana seperti itu ya sobat belajar ya. Nah, lalu yang contohnya dipengaruhi bahasa asing adalah misalnya tadi adalah mendownload misalnya ya, katanya mendownload. Nah, mendownload. Nah, ini juga sudah tidak baku ya, karena ini adalah menggunakan istilah bahasa asing lalu ditambah himbuhan prefiknya men, jadi sudah tidak bisa dipakai ya. Lalu bukan bahasa percakapan. Nah, ini juga bukan bahasa percakapan. Contoh misalnya bahasa Indonesia bakunya kan misalnya cepat. Lalu bahasa percakapan kita misalnya cepetan ya. Jadi cepatan gitu kan. Cepatan gitu. Tidak ada cepatan ya sobat belajar ya, cepat atau misalnya cepetan. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada cepetan ya. Jadi bukan bahasa percakapan gitu kan. Terus misalnya kayak kalimat ajakan ih ayo gitu kan, ih ayo gitu kan, ih ayo gitu kan, itu juga bukan bahasa yang baku gitu kan, itu adalah bahasa percakapan. Bahasa itu ada dalam bahasa Indonesia, ih ayo itu ada, itu adalah salah satu bentuk artikel ya. Nah, tapi itu tidak bisa dalam penulisan kata baku gitu kan, apalagi dalam format penulisan, jadi tidak bisa. Oke. Lalu yang keempat adalah pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Nah, maksudnya apa nih? Bersifat tidak ambigu atau tidak makna yang sebenarnya gitu. Jadi eksplisit itu sama bisa dikatakan juga memiliki makna yang utuh gitu kan. Jadi misalnya tidak memiliki makna ganda. Contoh misal adalah ya. Misalnya kata matahari. Nah, ini adalah matahari ya. Dari kata mata dan hari. Nah, ini orang akan langsung tahu kan matahari. Oh, matahari adalah salah satu bintang di tata surya misalnya seperti itu kan misalnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan istilah yang ini misalnya nah, di sini maksudnya bukan keras kepala tidak baku ya sobat belajar, tapi maksudnya adalah ketika kita mengatakan keras kepala, ini kan identik dengan ungkapan ya, misalnya dia pemikiran susah diubah gitu kan, sulit diberitahu. Tapi misalnya kalau misalnya di Indonesia Timur banyak orang yang misalnya susunan katanya dibalik misalnya ya, seperti itu. Jadi bukannya kepala yang keras tapi keras kepala seperti itu. Nah, jadi ini juga bisa dikatakan adalah makna yang tidak utuh seperti itu ya perumpamaan, tapi bukan berarti keras kepala di sini adalah kata yang tidak baku ya. Kakak memberikan contoh seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Oke. Dan pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Nah, konteks kalimat ini jadi sesuai dengan penggunaan katanya ya. Jadi kita harus melihat dulu konteksnya benar atau tidak. Misalnya seperti itu. Misalnya adalah misalnya kata terap, misalnya coba kamu terapkan rumus itu pada soal itu misalnya. Nah, kan terapkan di sini berarti menerapkan kan, tapi juga misalnya kalimatnya dibalik, misalnya rumus itu diterapkan, misalnya soal itu diterapkan rumus tersebut, misalnya kalimatnya pasifnya seperti itu. Nah, konteksnya diterapkan di sini kan kata terapkan di sini kan bisa mendapatkan imbuhan akhiran i ya. Contoh seperti cinta menjadi cintai gitu kan misalnya, lalu terap jadi terapi. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya salah, jadi kalimatnya kurang tepat. Contoh, soal itu diterapi dengan rumus tersebut. Nah, soal itu diterapi. Maksudnya apa diterapi gitu kan? Diberikan pengobatan kah atau seperti apa? Nah, konteksnya kurang tepat ya, bukan diterapi tapi diterapkan. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya harus tepat imbuhannya. Tapi memang ada terap tambah pi gitu, terapi gitu. Jadi tergantung kalimat dan konteksnya ya, sobat belajar. Oke. Oke, kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri tidak baku yang umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing, dipengaruhi dengan perkembangan zaman, bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Contoh tadi ya, misalnya kata cabai dengan cabe gitu kan, itu memiliki bentuk yang berbeda tapi artinya sama.
suatu makanan yang pedas atau buah yang pedas. Cabai itu buah atau sayur ya Sobat Belajar? Coba jawab ya. Nah, ini adalah penggunaan dari kata baku itu sendiri. Pertama adalah untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Lalu membuat laporan, lalu juga membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi yang formal gitu kan, rapat paripurna, berpidato, dan lain sebagainya seperti itu, oke? Nah, pertama kita akan mengetahui bahasa serapan. Nah, tadi sebenarnya kakak sudah menyinggung sedikit bahasa serapannya itu adalah, contohnya adalah kata browser. Nah, browser itu kata serapannya adalah, nah, atau padanan katanya adalah peramban ya. Nah, ini jadi sudah baku nih Sobat Belajar. Nah, jadi nanti kita Sobat Belajar menggunakannya bukan bahasa Indonesia, bukan browser lagi, tapi peramban, seperti itu ya. Nah, ada lagi contohnya. Contohnya adalah kata download. Nah, download itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi unduh. Benar sekali, menjadi unduh. Jadi diunduh ya, bukan di-download. Nah, dan itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk contoh lengkapnya kakak sudah ada, kita akan lihat ya, ini dia. Nah, wah Kak, ternyata bahasa aslinya kok malah bahasa Arab. Nah iya, ini adalah satu contohnya. Alhamdulillah, itu adalah istilah yang agama Islam untuk mengungkapkan kata syukur. Dan ini adalah dari bahasa Arab. Namun, Sobat Belajar, alhamdulillah, bismillah, ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sudah baku. Jadi sebenarnya kalau penulisnya tidak dimiringkan karena istilah bahasa asing juga tidak apa-apa, karena ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sama dengan kata Idul Fitri dan Idul Adha. Awalnya kata ini bukan menjadi bahasa Indonesia, tapi adalah kata asing gitu kan, hari raya besar umat Islam ini kan gitu kan. Namun karena ini sudah sering dipakai, akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dan penulisannya menjadi Idul Fitri dan Idul Adha dengan tidak dipisah. Gitu loh, jadi bedanya yang bakunya itu tidak dipisah. Jadi pertama, kalau ada yang menulisnya Idul Fitrinya dipisah, Idul Fitri misalnya ini sebenarnya tidak baku gitu. Atau misalnya kalau misalnya menulis Idul Fitrinya dimiringkan gitu, karena mengingat ini adalah bahasa asing. Ini juga misalnya dimiringkan ya, misalnya diberi garis bawah. Nah, itu juga salah ya, karena ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Nah, pertama adalah kata daring. Nah, kata daring di sini adalah kata yang diserap dari kata online gitu kan. Ini adalah, nah ini pasti sudah sangat familiar sekali ya, karena kita sedang melakukan berbagai aktivitas lebih banyak secara daring. Sekolah daring, misalnya diskusi daring, atau bahkan misalnya melihat misalnya acara musik secara daring gitu kan, konser daring. Nah, lalu di sini luring adalah offline atau luar jaringan gitu. Nah, lalu selanjutnya disk lepas. Apa tuh disk lepas? Sesuatu yang dilepas. Nah, disk lepas ini adalah flash disk gitu. Jadi, kalau Sobat Belajar masih bingung apakah bahasa Indonesianya flash disk, disk lepas. Jadi bukan cabut cepat kan, disk adalah sesuatu misal penyimpanan, flash cepat gitu kan, penyimpanan cepat yang dicabut gitu, bukan, tapi disk lepas. Nah, lalu salindia. Salindia apa itu lagi? Salindia adalah bahasa kitanya pasti sering sekali adalah PowerPoint. Nah, benar sekali. PowerPoint ini ternyata bahasa Indonesianya adalah salindia. Dan ini sudah dipakai dalam bahasa Indonesia dan sudah diterapkan ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, peramban ini artinya browser. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu unduh adalah download. Unggah adalah upload. Upload, download, upload. Nah, itu dia. Ini adalah kata-kata yang sudah bahasa asing yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Dan jika ingin menggunakan kata bakunya adalah menggunakan pilihan ini: daring, luring, disk lepas, salindia, peramban, unduh, dan nah sebenarnya ini tidak perlu kapital ya Sobat Belajar ya. Ini karena sudah di kata kedua ya, bukan di awal kalimat, tapi di sini maksudnya penekanan saja seperti itu. Disk lepas seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi inilah kata-kata yang dipakainya. Lalu kata yang melebur, KTSP. Aduh, apa itu kata yang melebur? Nah, kata yang melebur adalah kata yang salah satu katanya hilang, namanya juga melebur ya, hilang. Tapi apa yang hilang kita akan baca dulu.
Kata dasar yang berawalan huruf ini atau K, T, S, P secara otomatis akan melebur jika diberi imbuhan me dan pe. Nah, contoh misalnya paling sederhananya adalah kata misalnya kata tulis. Nah, kata tulis ya. Jadi kata dasarnya tulis. Kata awalnya adalah fonem awalnya adalah T dan mendapatkan imbuhan me. Jadi apa sobat belajar? Mentulis atau menulis. Yang benar adalah menulis. Ya. Menjadi menulis. Nah, sebenarnya seperti itu. Kita kan pasti sering sekali menulis. Tapi ternyata itu adalah aturannya. Karena kalau kita berpikir lagi, kenapa tidak mentulis ya? Kenapa menulis seperti itu ya? Jadi ada aturannya ya sobat belajar ya, menulis dan juga mentulis. Seperti itu ya sobat belajar, oke? Lalu yang selanjutnya adalah yang sederhana lagi adalah misalnya kata sapu. Nah, di sini sapunya di sini kata benda sapu ya, mendapat imbuhan me jadi kata kerja atau verba. Jadi apa sobat belajar? Sapu. Bukan ya, tapi jadinya menyapu. Nah, ini ya, jadi menulis dan menyapu. Nah, ini pasti sudah sangat familiar sekali ya dengan kata-kata ini. Jadi ini sudah tepat ya dan sudah paham lah gitu. Lalu bagaimana dengan kata-kata misalnya yang ini? Nah, ini adalah contohnya adalah memaku, bukan mempaku ya sobat belajar. Atau misalnya mengkaca, bukan mengkaca tapi mengaca gitu kan. Lalu menulis plus menyapu. Nah, lalu sama halnya dengan kata pesona. Nah, ini sedang viral ya sobat belajar, kata pesona ini terpesona gitu kan. Terpesona, tapi kasih tidak akan menyanyikan terpesona. Pesona ditambahkan sebelumnya imbuhan me. Nah, sama dengan apa sobat belajar? Mempesona. Nah, mempesona. Itu terpesona ya. Lalu kakak jadi terngiang-ngiang lagunya. Oke, bukan mempesona ya sobat belajar, ini salah nih sobat belajar. Tapi yang benar adalah memesona karena aturannya apa? Ini adalah fonem awalnya atau huruf awalnya adalah P, sehingga ini salah. Yang benar adalah memesona. Seperti itu ya. Jadi ini salah ya. Jadi yang benar adalah memesona. Nah, sama juga dengan misalnya pengaruh. Ditambah sebelumnya ada me. Nah, ini bukan mempengaruhi ya, tapi memengaruhi ya. Memengaruhi. Nah, yang benar adalah memengaruhi. Jadi bukan mempengaruhi ya, jadi memengaruhi. Oke, tapi ada juga pengecualian nih sobat belajar nih. Contoh misalnya pengecualiannya adalah kata kaji. Ada yang sudah pernah dengar misalnya kaji gitu kan, kaji. Tolong kaji materi ini gitu kan, tolong bisa dikatakan seperti analisa gitu kan. Tolong cari titik misalnya titik diskusinya, yaitu kaji itu seperti itu. Jadi cari bahan yang bisa didiskusikannya. Nah, jika misalnya mendapatkan imbuhan sesuai dengan aturan, ini adalah huruf awalnya adalah K, ya kan, sobat belajar, K kan. Dan mendapatkan imbuhan me ditambah kaji harusnya menjadi mengaji kan. Tapi mengaji dan kaji itu berbeda ya sobat belajar. Jadi kaji ini tidak terpengaruh dengan aturan ini. Karena ketika imbuhan me atau prefix me ditambah dengan kaji maka menjadi mengkaji. Nah, bukan mengaji, karena mengaji adalah kegiatan keagamaan dalam
kepercayaan umat Islam seperti itu, dan itu sangat berbeda dengan mengkaji. Jadi ada beberapa pengecualian ya seperti itu. Jadi contohnya mengkaji, mengaji seperti itu. Nah, tapi yang paling mudah adalah di luar kata ini tidak berubah. Contoh misal adalah misalnya contek, misalnya kata contek. Nah, misalnya makan misalnya. Nah, misalnya katanya adalah makan ditambah bukan, jadi memakan, bukannya memakan gitu, tapi memakan ya, karena kata awalnya adalah seperti itu. Nah, sisanya sudah bisa tidak berubah, sisanya tidak berubah ya, tapi di luar ini berubah, kecuali yang kata kaji ini. Salah satu contohnya adalah yang benar adalah kaji ya, bukan mengaji, karena mengkaji dan mengkaji itu sangat berbeda. Oke. Satu. Lalu juga yang kedua adalah dengan tidak hanya imbuhan dan juga plus kata dasar KTSP ini, KTSP, namun juga misalnya imbuhan P-nya itu sendiri gitu kan. Tadi kan kakak sudah lihat ya, misalnya P ditambah tulis gitu kan, jadi penulis bukan petulis ya, jadi penulis. Misalnya P plus sapu, penyapu. P plus P plus sapu. Nah, ini bukan pesapu ya, tapi penyapu seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aturan penggunaan meleburkan kata, yaitu dengan aturan KTSP, dan penulisannya harus benar karena nanti akan memengaruhi bagaimana kata ini baku atau tidak. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Oke. Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.